Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para hadirin sekalian, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan tausiah yang bertemakan tentang hikmah zakat. Kita ketahui bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin. Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ini. Itu sebabnya perintah zakat dalam banyak ayat dan hadis dirangkaikan dengan perintah sholat. Yang ini menunjukkan bahwa pentingnya zakat sama dengan pentingnya sholat. Tidak sempurna keislaman seseorang tanpa menunaikan zakat. Jika dia memiliki kemampuan, sebagaimana tidak sempurnanya keislaman seseorang jika tidak mendirikan sholat. Salah satu ayat yang merangkai perintah sholat dan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Dan laksanakanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah ayat 43. Apabila seorang muslim telah memenuhi ketentuan untuk berzakat, tetapi tidak menunaikannya, bukan hanya akan mendapatkan dosa dan tidak sempurnanya keislamannya, tetapi dia juga tidak akan memperoleh keberuntungan. Dia tidak termasuk orang-orang yang baik. Kedudukannya sama dengan orang musyrik. Dia tidak akan memperoleh rahmat dan pertolongan Allah. Dia pun bukanlah tergolong ke dalam kelompok orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang berbahagia, jika zakat begitu penting ditekankan untuk ditunaikan oleh kaum muslimin, itu berarti bahwa hikmah yang akan diperoleh dalam kehidupan sangat besar. Di sini kami akan menjelaskan 4 hikmah zakat yang akan diraih oleh seorang muzaki atau orang yang berzakat. Selain pengaruh positifnya juga akan dirasakan oleh mustahik atau penerima zakat. Hikmah yang pertama adalah membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela yang berkaitan dengan harta. Seperti kikir yang membuat tidak mau membelanjakan harta untuk kebaikan orang lain, bahkan untuk kebaikan keluarga dan dirinya sendiri. Terlalu cinta pada harta membuat harta menjadi tujuan, bukan sekedar sarana. Hal ini mengakibatkan munculnya prinsip menghalalkan segala cara dalam memperoleh harta. Selain itu juga mengakibatkan lupa pada tanggung jawab atau kewajiban yang lain seperti kewajiban memperhatikan keluarga dan anggota masyarakat sehingga waktunya dihabiskan untuk meraih harta yang banyak. Ajaran Islam melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak melarang manusia untuk meraih dan memiliki harta sebanyak-banyaknya. Yang tidak dibenarkan adalah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari harta harus dengan cara yang halal serta membelanjakannya secara baik dan digunakan untuk yang baik. Selain itu, tidak melupakan hak orang lain yang terdapat pada harta yang dimilikinya. Sikap dan perilaku yang menggambarkan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan harta akan membawa kerugian dapat kita temukan dalam surat Al-Munafikun ayat 9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi yang pertama adalah membersihkan jiwa kita. Yang kedua, hikmah dari zakat adalah mensucikan harta dari kemungkinan mencarinya secara haram atau minimal subhat. Meskipun kita sudah berusaha mencarinya secara halal. Hal ini berarti mencari harta harus secara halal. Seandainya ada yang juga tercampur dengan yang haram, secara tidak disengaja, zakat akan membersihkan harta tersebut. Dalam kaitan hikmah yang pertama dan kedua, Allah berfirman yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Harta yang memang sudah jelas haram dan kotor,
tetap saja tidak akan dapat dibersihkan meskipun dengan zakat dan infak lainnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa mengumpulkan harta yang haram lalu mensedekahkannya, maka tidak akan ada pahalanya dan dosanya ditangguhkannya. Hadis Quraizmah dan Ibnu Hibban. Yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah zakat akan memperkukuh atau memperkuat hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zakat berarti pelaksanaan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang jika perintahnya dilaksanakan menjadi salah satu indikasi kedekatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang keempat adalah zakat dapat memperkukuh hubungan dengan sesama muslim. Zakat merupakan salah satu bentuk kepedulian seorang muslim kepada muslim lainnya yang memerlukan bantuan. Zakat dapat menjembatani kesenjangan antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Zakat juga merekatkan hubungan yang semakin kukuh. Oleh karena itu, kita ketika ada seorang muslim memiliki kemampuan dari sisi materi, lalu di sisi lainnya ada muslim yang kekurangan, tetapi yang kaya tidak mau membantu dan menolong, tidak dapat dipungkiri kemungkinan besarnya terjadi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Untuk itu, kita di bulan Ramadan ini apalagi ada kewajiban kita untuk membayar zakat, haruslah kita tunaikan, jangan sampai kita tidak melaksanakannya seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat membayar menjadi orang yang mampu menunaikan zakat dengan baik dan bermanfaat bagi orang yang lain. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.